Nomor 1. Jika mawar merah disilangkan dengan mawar putih menghasilkan mawar merah muda, maka keturunan tersebut bersifat. Di sini kita tahu ya, sifat itu ada sifat dominan, ada sifat resesif. Ini yang menang, ini yang kalah. Cuman sebenarnya ada sifat yang di tengah-tengah, ini namanya sifat intermediate yang mungkin belum pernah Ibu sampaikan ya saat pembelajaran. Jadi sifat intermediate itu sifat antara keduanya, antara dominan dan resesif. Di sini mawar merah dominan silangkan dengan putih resesif menghasilkan mawar merah muda. Jadi perpaduan antara dominan dan resesif. Berarti jawabannya adalah sifat A, intermediate. Dan yang kedua, genotip yang termasuk homozigot resesif ya. Kita ingat, homo itu adalah yang sama. Resesif itu yang kalah. Berarti kita cari hurufnya yang sama, cuma nanti kalah. Kalau kalah itu artinya nanti hurufnya kecil. Beda kalau dominan itu nanti hurufnya besar semua. Jadi ini jawabannya adalah yang D. Nomor 3, tentang penentuan gamet ya. Kambing berbulu hitam H besar H kecil disilangkan dengan kambing berbulu putih H kecil H kecil. Gamet pada persilangan tersebut adalah, oke, kita cek dulu. Gametnya ini apa? Ya, H besar dan H kecil. Gametnya ini H kecil saja. Berarti yang terpakai adalah yang mana? ABCD? Ya, yang tepat adalah yang D. H besar dan H kecil. Sementara untuk yang nomor 4, gamet dari dihibrid ya, ada B kecil, B kecil, C besar, C kecil. Nah, penentuannya kemarin kita pisah dulu. Ini B kecil, B kecil. Ini ya C besar, C kecil. Kemudian apa yang berperan di sini? B kecil saja, sementara ini C besar dan C kecil. Berarti gametnya pasangkan ya B kecil C besar dan B kecil C kecil. Jawaban yang tepat adalah D lagi. Nomor 5. Pada soal ini kita menentukan prosentase dari suatu fenotip ya, sifat yang tampak di persilangan ini ya. Kita tinggal melanjutkan. Ini F1-nya adalah apa? Ya, F1-nya kalau kita pasangkan berarti ada M besar M kecil dan M kecil M kecil. Sudah kita lihat di sini ada dua kemungkinan ya, berarti nanti 50% 50%. Di sini ditanyakan persentase individu warna merah, berarti yang fenotipnya merah yang ini M besar M kecil masing-masing adalah 50%. Lanjut nomor 6. Soalnya ceritanya banyak ya, cuman kita perlu garis bawahi saja. Di sini yang merah dominan, sedangkan yang putih adalah resesif. Ini yang dominan diberi M ya, M besar, sementara yang resesif berarti M kecil. Untuk mendapatkan keturunan yang semuanya 100% berbunga merah, tanaman yang sudah harus dikawinkan adalah tanaman yang punya genotip apa? Oke, semua dari soal ini diinginkan hasilnya 100% merah warnanya. Berarti kita tahu ya, kalau warna merah itu kan kemungkinannya bisa M besar atau M besar M kecil. Kalau putih pasti M kecil hanya satu kemungkinan. Nah, sekarang kalau kita lihat di posisi A, mungkin nggak nanti menghasilkan M kecil? Mungkin ya, karena ada pertemuan. Nah, M kecil berarti salah. Di B, mungkin nggak menghasilkan M kecil putih?
Mungkin juga karena ada M kecil ini. Yang C juga mungkin. Nah, sementara yang D tidak akan mungkin ketemu M kecil dengan M kecil karena di sini tidak ada M kecil, semuanya M besar. Berarti supaya 100% berbunga merah adalah yang D. Nomor 7. Oke, jawabannya B. Cuma Ibu akan menjelaskan lagi kenapa bisa jawabannya B. Jadi di sini ada persilangan hibrid antara kacang kapri, bulat, dan kuning. Kita lihat berarti ini dominannya adalah untuk B besar itu bulat, untuk H besar itu kuning ya. Berarti selain itu ini berarti kalau H kecil berarti nanti mungkin hijau ya, kan di sini diminta fenotip yang bulat hijau. Berarti bulat itu nanti yang besar, B besar, kemudian hijau itu nanti pasti simbolnya adalah H kecil karena resesif. Nah, untuk menjawab kita tidak usah langsung melengkapi tabel ini, cuma langsung saja di pilihan A misalnya. A nomor 1 ini benarkah dia bulat hijau? Tidak. B besar, H besar, dia apa? Ya, dia adalah bulat kuning. Berarti 1 itu tidak mungkin. Ibu silang. Lanjutkan ke pilihan B. 6 di sini B besar H kecil disilangkan. Berarti nanti hasilnya B besar H kecil. Mungkin nggak bulat kuning? Bulat hijau maksudnya ya. Ya, benar. 6. Lanjut 8. Nomor 8 itu nanti hasilnya B H ya. Bulat hijau kah? Betul juga. Kemudian yang nomor 14, pertemuan ini adalah H lagi. Bulat hijau? Benar. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 8. Seorang petani ingin mendapatkan pohon mangga yang bijinya kecil dan buahnya manis. Sementara itu, pohon mangga yang petani itu punya itu sifatnya ini nih. Bijinya besar tapi manis dengan genotip B besar, M besar, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Berarti kita bisa identifikasi bahwa kalau sifatnya dominan, B-nya besar itu biji besar, M-nya besar itu buahnya manis. Dengan nanti resesifnya, bijinya kecil itu B kecil, kemudian M kecil itu yang nggak manis atau asam itu sebagai resesif. Nah, kemudian Pak Tan itu menyilangkan pohon mangga tersebut dengan sesamanya. Berarti B besar B kecil M besar M kecil yang dia punya itu dengan sesamanya. Nah, ini adalah tipe persilangan heterozigot. Sebenarnya kita kemarin sempat membahas tentang persilangan ini. Ya, masih ingat kemarin contoh soal nomor 4 yang menghasilkan tabel atau kemungkinan ada 16 kemungkinan anak ya. Nah, tipe ini sebenarnya sama dengan persilangan ini ya. Cuma nanti kita lihat sifatnya, mungkin ya sifatnya yang berbeda tergantung sifatnya apa. Nah, di sini Ibu akan ulangi. Kemarin kita sudah sempat ya membahas atau mencari berapa persentase dari masing-masing fenotipnya. Kalau kita lihat di sini, persentase fenotip itu kalau yang dominan semua itu lebih besar, 56,25%. Ya, maksudnya yang besar-besar semua ya, maksudnya ini kan U besar, ungu, kemudian ini biji bulat B besar. Sementara kalau kita lihat yang paling bawah, putih biji lonjong, ini yang resesif semua. U kecil dan U besar nanti menghasilkan 6,25%. Sementara untuk yang perpaduan, maksudnya perpaduan itu kita lihat yang nomor 2 di sini.
ungu itu U besar, lonjong itu nanti B kecil ya, 18,75%. Sementara kalau ini U kecil, ini B besar ya, salah satunya ini juga 18,75%. Jadi sebenarnya untuk soal yang nomor 8 ini tidak usah kita cari pakai persilangan, kemudian pakai tabel lagi. Cuma kalau kita tahu prinsip ini, nah prinsip ini ya kita terapkan di sini. Yang diminta apa sih? Biji kecil dan buahnya manis. Buah manis berarti ini nanti resesif, biji kecil, buahnya manis, berarti ini dominan. Kira-kira ikut tipe yang mana? Ya, ikut tipe yang ke ini, 2 atau 3. Jadi, hasil persentase biji kecil dan buah manis itu adalah sebesar 18,75%. Tuh, karena ini perpaduan antara dominan dan resesif. Kalau dominan semua pasti 56,25%. Kalau resesif semua 6,25%. Kalau perpaduan antara dominan dan resesif seperti 2 dan 3 ini masing-masing hasilnya sekian. Tuh. Nomor 9. Di sini persilangan heterozigot lagi ya. Sebelumnya ibu akan ini ya, sifat-sifatnya. Sifat dominan biji kacang adalah bulat kuning, dan sifat resesifnya adalah biji lonjong putih ya. Jadi kalau kita pisah, B besar itu untuk yang bulat, B kecil untuk yang resesif lonjong. K besar kuning, kemudian resesifnya adalah putih. Kemudian yang heterozigot tadi disilangkan menghasilkan persilangan 4x4 seperti ini. Nah, ditanyakan kemungkinan munculnya biji bergenotip B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, berapa persen? Ibu ingatkan lagi ya, kembali ke soal nomor 4 dulu. Kalau ini misalnya masih kosong, kita itu ngisinya untuk mengidentifikasi genotip itu berdasarkan curah hujan atau silang gitulah. Jadi maksudnya gimana? Misalnya ini, pertama kan ini dulu, silangkan ini ya, ini disilangkan, misalnya ini hasilnya. Yang kedua, silangkan lagi ya, seperti curah hujan. Setelah ini selesai, kemudian lanjutkan ini ke sini ya. Jadi kalau kamu mengisi mengidentifikasi genotip dengan lurus seperti ini pasti akan susah. Lebih baik pakai curah hujan seperti ini karena dipastikan itu akan sama gitu ya, walaupun nggak sama tapi tidak akan terulang lah. Jadi ini silangannya ini ya menghasilkan sama kan ya, misalnya ibu kodein bulat. Kemudian setelah ini lanjut ke sini. Nah, set. Ya, ini ternyata sama dengan yang ini, walaupun ini berbeda nggak apa-apa. Jadi kita kodein ini cinta, ini segi 4. Lanjutnya mana? Nah, sini. Nah, ini beda ya dengan belum pernah terulangi. Misalnya ini ibu kode apa lagi ya, bulat ini, bulat isi gitu. Kemudian lanjut ke sini. Nah, ini itu nanti sama dengan ini, ibu kode apa lagi, mungkin kode titik 3. Ini tanda tanya gitu terusnya. Nah, sekarang aplikasinya apa sih? Aplikasinya adalah di soal nomor ini diminta B besar, B kecil, K besar, K kecil. Coba kamu tentukan yang paling atas dulu, yang mana sih B besar, B kecil, K besar, K kecil. Hasilnya di sini ya, nih
B besar B kecil, K besar K kecil. Nah, kalau kamu mencari yang sama, nggak usah jauh-jauh, silang aja sini. Nah, pasti akan sama ya. Jadi akan menghasilkan kalau 4 ini ya, 1, 2, 3, 4 ini. 4 per 16 dikali 100%. Sini jawabannya adalah silang-silang sekitar 25%. Jawabannya adalah D. Ini nomor terakhir yaitu nomor 10. Masih tentang persilangan heterozigot lagi ya. Kalau kita lihat tabelnya, Ibu identifikasi sifatnya ya. Ayam bertelur banyak, B. Oke, telur banyak, B besar itu telur banyak, berarti B kecilnya telur sedikit. Kemudian berbadan kurus, sementara itu ayam berbadan kurus, K besar. K besar itu badan kurus, berarti resesifnya adalah badan gemuk ya, K kecilnya. Kemudian menghasilkan, ini nggak usah dibaca, nggak apa-apa sih ya, yang penting intinya itu gini loh, kamu identifikasi sifatnya, setelah itu kamu baca soal biar nggak tambah pusing gitu maksudnya ya. Sudah identifikasi soal, sekarang kita jawab. Keturunan F2 yang memiliki sifat bertelur banyak, berbadan kurus dengan genotip heterozigot ditunjukkan oleh nomor berapa saja. Oke, kita identifikasi genotip yang ditanyakan. Sifat bertelur banyak, berbadan kurus dengan heterozigot. Heterozigot, ingat, hetero itu berarti berbeda. Jadi huruf besar sama huruf kecil. Kalau homo itu sama-sama, besar-besar semua, kecil-kecil semua. Berarti ini bertelur banyak, B besar. Karena heterozigot, maka B besar B kecil. Berbadan kurus, heterozigot juga, berarti K besar K kecil. Yang diminta adalah nomor berapakah yang menghasilkan ini. Seperti yang dikatakan Ibu tadi ya, kalau jawabannya berupa nomor-nomor, cek aja satu-satu, nggak usah dilengkapi tapi cek satu-satu. Nomor 1 benar tidak ini, seperti ini. Ini hasilnya BBKK loh, berarti salah. Lanjut ke nomor 3. Hasilnya apa di nomor 3? B besar B kecil, K besar K besar, berarti salah lagi. Nomor 4, B besar K besar, ya betul, 4-nya betul. 15 sama 15. Oh, 15 itu, nah beda ya, ternyata 15-nya salah. Otomatis berarti D nih, coba kita pastikan ya, 7 dan 13 ya. Kalau kita lihat juga ini sama kan pasti. Nah ini B besar 7 dan 13. Oke, jawabannya